Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan, serta kesempatan untuk terus menimba ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan keberkahan. Setiap kali Ramadan mendekat, hati kita seolah bergetar rindu dengan suasana malamnya yang khusyuk. Rindu dengan sahur dan berbuka bersama keluarga, rindu dengan ketenangan yang begitu sulit ditemukan pada bulan-bulan lainnya. Ramadan bukanlah sekadar bulan, melainkan hadiah besar dari Allah untuk kita membersihkan diri dan memperbaiki jiwa. Karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan memahami fikih puasa secara mendalam. Hadirin yang saya hormati, fikih puasa bukan hanya tentang aturan-aturan, tetapi juga tentang memaknai ibadah dengan penuh kesadaran. Dalam fikih dijelaskan bahwa syarat wajib puasa ada 4 hal. Pertama, beragama Islam. Kedua, sudah balik yang artinya telah masuk usia dewasa menurut syariat. Ketiga, berakal sehat, dan yang keempat, mampu menjalankan puasa tanpa membahayakan diri. Seseorang yang memenuhi seluruh syarat tersebut sudah menjadi bagian dari orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Selanjutnya, ada rukun-rukun puasa yang tidak boleh dilupakan. Rukun pertama adalah niat, yang dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Niat ini adalah penegasan hati bahwa kita menjalankan ibadah puasa semata-mata karena Allah. Rukun kedua adalah menahan diri dari makan. Rukun ketiga menahan diri dari minum, dan rukun keempat menahan diri dari hubungan intim serta dari muntah yang disengaja. Rukun-rukun ini bukan hanya bentuk pengendalian fisik, tetapi juga cara untuk melatih jiwa agar lebih taat dan tunduk kepada Allah. Selain itu, kita perlu mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam fikih disebutkan bahwa ada 10 hal yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya, masuknya benda ke dalam perut atau kepala secara sengaja, suntikan yang masuk melalui 2 jalan, muntah dengan sengaja, berhubungan intim secara sengaja, keluarnya mani karena persentuhan, haid, nifas, gila, dan murtad. Mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa sangat penting agar kita dapat menjaga ibadah ini dengan penuh kehati-hatian. Hadirin sekalian, puasa tidak hanya memiliki larangan, tetapi juga memiliki amalan-amalan sunnah yang membuat ibadah menjadi lebih sempurna. Di antara sunnah berpuasa adalah menyegerakan berbuka ketika matahari sudah terbenam, mengakhirkan sahur agar mendapatkan kekuatan dalam menjalankan puasa, dan menjaga lisan dari perkataan kotor, celaan, dan ucapan yang dapat menyakiti hati orang lain. 3 sunnah ini menggambarkan bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, melainkan juga pembinaan akhlak dan karakter seorang muslim. Di samping itu, Islam juga menetapkan hari-hari tertentu yang diharamkan untuk berpuasa, yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, serta 3 hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada hari-hari ini, umat Islam diperintahkan untuk menikmati makanan sebagai bentuk syukur kepada Allah. Sedangkan berpuasa pada hari Syak atau hari keraguan, yaitu tanggal 30 Syakban ketika belum jelas apakah sudah masuk Ramadan, hukumnya makruh, kecuali jika bertepatan dengan kebiasaan puasanya seseorang. Hadirin yang berbahagia,
Fikih puasa juga memberikan perhatian khusus kepada kondisi-kondisi tertentu dalam kehidupan seseorang. Misalnya, orang yang terlalu tua hingga tidak mampu berpuasa, atau orang sakit menahun yang tidak ada harapan untuk sembuh. Mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa dan cukup mengganti dengan fidyah berupa 1 mud makanan pokok untuk setiap hari yang ditinggalkan. Ibu hamil dan menyusui pun diberikan keringanan apabila khawatir terhadap dirinya atau terhadap kesehatan anaknya. Untuk musafir atau orang dalam perjalanan jauh, Allah juga memberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa dan menggantinya pada hari yang lain. Ada pula ketentuan berat bagi seseorang yang melakukan hubungan intim secara sengaja di siang hari pada bulan Ramadan. Ia wajib mengqadha dan membayar kafarat, yaitu memerdekakan budak. Jika tidak mampu, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika masih tidak mampu, wajib memberi makan 60 orang miskin. Ketentuan ini mengajarkan kita bahwa puasa adalah ibadah yang memiliki kedudukan sangat tinggi dalam Islam dan harus dijaga dengan penuh kehormatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, semua ketentuan fikih ini bukan dimaksudkan untuk mempersulit hidup kita. Justru sebaliknya, Allah memberikan aturan-aturan yang detail agar kita dapat menjalankan ibadah ini dengan benar, sehingga nilai spiritualnya dapat benar-benar kita rasakan. Puasa adalah ibadah yang melatih kita untuk bersabar, untuk berani berkata cukup, untuk belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan boleh kita ambil. Puasa adalah latihan mengendalikan hawa nafsu, memperkuat hati, dan menumbuhkan kepekaan sosial terhadap orang-orang yang kurang mampu. Ramadan adalah kesempatan besar untuk kita memperbaiki diri. Setiap detik dalam bulan Ramadan mengandung peluang untuk mendapatkan ampunan Allah. Maka, marilah kita menyambut Ramadan dengan persiapan yang matang, dengan persiapan ilmu, persiapan hati, persiapan niat, dan persiapan amal. Jangan sampai kita masuk ke dalam bulan Ramadan tanpa bekal, lalu keluar darinya tanpa perubahan apa-apa. Hadirin yang saya hormati, semoga Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita untuk menjalani ibadah puasa dengan baik. Semoga Ramadan yang akan datang dapat menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Ramadan yang mengubah kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih ikhlas, lebih dermawan, dan lebih dekat kepada Allah. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga ceramah ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.